Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Apa kabar guru hebat seluruh Indonesia? Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 2.3. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, ada beberapa refleksi yang akan saya sampaikan terkait koneksi antara materi yang sudah saya dapatkan. Yang pertama, ini merupakan pengalaman belajar yang sangat menyenangkan bagi saya untuk menambah pengetahuan saya sebagai seorang guru yang memimpin pembelajaran. Saya belajar bagaimana menghargai orang, bagaimana bisa hadir ketika berbicara dengan seseorang, bagaimana juga bisa menjadi pendengar yang baik. Itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya yang saya rasakan ketika mempelajari modul berikut ini. Emosi-emosi yang dirasakan pada awalnya sih, saya memang karena tertarik dengan coaching, saya senang bisa mempelajari coaching ini. Apalagi setelah tahu ada alur yang membuat proses coaching itu menjadi mudah, yaitu alur Tirta. Hal baik, salah satu hal baik yang saya rasakan yang sudah ada pada diri saya ketika mempelajari modul ini adalah di mana saya suka mendengarkan orang berbicara begitu. Sehingga tidak menjadi sulit bagi saya untuk mengikuti materi pada modul ini dan juga pada saat melakukan praktik uh, atau demonstrasi modul ini sendiri. Namun hal yang perlu saya perbaiki di dalam mempelajari modul ini adalah saya masih rendah pengetahuan saya tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan pokok agar saya bisa mengarahkan coach saya atau teman sejawat saya nantinya untuk mengembangkan dirinya, menghantarkan diri coach ini ke sebuah potensi yang dia inginkan ataupun yang kami sepakati untuk dikembangkan begitu. Terkait terhadap kompetensi kematangan diri pribadi, saya merasa dengan belajar modul 2.3 ini, saya lebih dewasa dan lebih tahu bahwa pentingnya rasa empati terhadap sesama, baik itu orang yang umurnya di bawah saya, se seumuran dengan saya ataupun di atas saya, ataupun orang yang pengetahuannya lebih daripada saya, setara dengan saya ataupun di bawah saya pengetahuannya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan analisis saya terhadap implementasi dalam konteks CGP, dalam konteks saya sebagai calon guru penggerak. Dalam hal ini saya ingin mengatakan begini, memunculkan pertanyaan kritis di dalam sebuah coaching itu menjadi sangat penting agar coaching dapat mengembangkan dirinya dengan baik begitu. Coaching ini bisa digunakan untuk mengembangkan guru dan juga mengembangkan siswa. Namun coaching ini harus gitu ya dilakukan oleh orang yang memiliki mindfulness yang baik, yang sudah mengerti tentang budaya positif, yang mengerti tentang nilai dan peran, dan juga memiliki visi misi yang baik terkait dengan CGV.
memang kami sudah dibekali tentang bagaimana kami berpihak kepada murid, bagaimana kami eh, tahu bahwa apa sih nilai dan peran kami sebagai guru. Lalu kami juga mempelajari tentang budaya positif, belajar juga tentang kompetisi sosial emosional, yang semua dari hal itu mendukung untuk melaksanakan proses coaching ini sendiri dan menjadi bekal kami kalau nanti kami menjadi coach bagi guru-guru yang lain. Tantangannya adalah bagaimana bisa membuat orang merasa nyaman untuk di coaching dengan saya atau dengan teman-teman CGP yang lainnya. Karena memang hal utama yang diperlukan ketika um, untuk melaksanakan coaching adalah orang si coach, orang yang ingin dikembang itu percaya dulu kepada coach gitu. Nah, untuk mengatasi solusi ini tentunya adalah belajar terus-menerus, banyak membaca, banyak belajar, terus membangun komunikasi dan jaringan begitu. Terakhir saya ingin membuat hubungan, keterhubungan antara pengalaman saya masa lalu ya. Dulu saya sebelum mempelajari modul ini tuh tidak tahu bahwa ternyata mendengarkan itu merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan seorang ketika ingin mengembangkan orang lain. Nah, di masa mendatang saya akan meningkatkan kemampuan mendengarkan itu. Bahkan kadang-kadang kalau kita mendengarkan orang berbicara, kadang-kadang mereka itu malah mampu menyelesaikan materinya, permasalahannya sendiri dengan kita hanya mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sederhana saja, tapi itu penting dan pokok mengarahkan mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, yang ketika demonstrasi modul ini, yang saya rasakan adalah ilmu tentang budaya positif, tentang visi dan misi, keberpihakan kepada siswa, kepada murid maksud saya, dan juga tentang kompetensi sosial emosional itu sangat penting dimiliki oleh seorang CGP, seorang guru penggerak dalam hal ini, untuk dia bisa melakukan coach terhadap sesama guru, siswa, ataupun menggerakkan komunitasnya supaya komunitas atau rekan sejawatnya itu bisa bergerak dan menggerakkan dengan motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri, begitu. Banyak hal yang bisa saya dapatkan dari instruktur dan fasilitator ketika mempelajari modul ini. Misalkan bahwasanya khususnya tentang alur tirta, bahwa ketika kita hendak mengembangkan orang lain, yang paling penting di awal adalah menetapkan tujuan, lalu mengidentifikasi masalahnya apa saja, dan juga lalu menyusun bersama, membimbing si orang yang ingin dikembangkan itu apa rencananya dan perlunya eh, tanggung jawab di sana. Nah, saya rasa itu secara keseluruhan saya ingin mengatakan bahwa pada modul coaching dengan supervisi akademik modul 2.3 ini itu saya mendapatkan banyak hal, terutama pengalaman-pengalaman belajar modul sebelumnya itu membekali saya untuk menjadi seorang coach yang baik bagi guru yang lain ataupun bagi siswa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.